Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, jumpa lagi ya. Tema kali ini pantas murainya ngukluk ya, karena salah set. Nah, kalau kita salah settingan, maka murai batu juga tidak akan kerja maksimal. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, tema yang ingin kita angkat kali ini ya, pantas murai batunya ngukluk. Ya, ya jelas salah set ya, salah settingan. Jadi, untuk melombakan burung murai batu ketika kita salah settingan juga bisa berdampak buruk. Bisa berdampak murai batu kita ngukluk. Terus murai batu kita hanya pasang badan. Murai batu kita malah bengong ya, loncat-loncat doang. Nah, ini bisa menjadi salah satu sebab ya, atau banyak hal ya sebabnya. Settingannya yang salah maka bisa berdampak kemana-mana, mulai dari burung murai batu yang nampar itu juga bisa, seperti kelebihan EF contohnya, dia over emosi maka dia akan menyerang lawan tentunya. Nah, namun pada konsep kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu yang ngukluk di gantangan. Ini bisa berdampak pada murai batu siapapun ketika membawa set harian. Jadi kalau set harian ya jangan dibawa ke lomba. Meskipun ada satu dua burung yang memang mau disetting atau enggak, dia tetap jalan, tetap moncer, itu memang ada ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau ada burung terahannya memang bagus, maka kita tidak perlu setting pun, tinggal gendong langsung berangkat, dia langsung moncer. Itu bisa banget dan banyak murai yang seperti itu. Tapi untuk pada umumnya, murai pada umumnya itu yang ingin kita bahas kali ini ya tadi, umumnya murai untuk rumahan ya setnya beda, untuk saat lomba ya setnya beda. Contoh untuk rumahan. Untuk rumahan kalau murai batu kita itu hanya sekedar tahan saja, menahan. Dalam artian menahan, dia tetap dalam keadaan bunyi atau gacor. Untuk fisiknya dia tidak mengembangkan bulu, itu sudah lebih dari cukup. Dan itu dicari titik terendah EF-nya itu akan jauh lebih bagus. Karena nanti kalau kita melombakan, kita setnya pasti kita naikkan. Jadi ada spare yang banyak. Contohnya, murai batu saja di jangkrik pagi 5 sore 5. Nah, untuk murai batu yang pagi 5 sore 5, ini masih ada jeda yang cukup lebar untuk kita eksperimen sampai titik berapa setnya untuk lomba. Nah, beda cerita ketika saat di rumah saja sudah tinggi ya, untuk EF-nya sudah tinggi sekali, maka kita tidak ada waktu lagi untuk menaikkan EF-nya, dalam artian tidak ada setutan. Contohnya EF-nya jangkriknya sudah 15. Nah, kalau kita saat kita lomba murai batu dengan jangkrik 15, maka kita sudah tidak bisa menaikkan lagi. Contoh, ketika kita kasih makan 20 pun percuma karena yang 5 akan sisa. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebab ya kita kesusahan dalam ngeset burung murai batu itu. Bukan berarti burung murai batu yang tidak settingan itu tidak bisa moncer. Bisa saja teman-teman, dan itu banyak kok ya, banyak. Cuma kita berbicara pada halayak umum, pada umumnya burung murai batu. Untuk murai batu pada umumnya di rumah hanya sekedar ya, perlu dicatat, sekedar untuk bertahan hidup, sehat ya, sesekali bunyi itu udah lebih dari cukup. Kalau untuk lomba mungkin udah dari H-3 teman-teman sudah bisa menaikkan. Contoh, kita mau melombakan hari Minggu, maka hari Jumat sudah mulai kita naikkan. Yang tadinya 5 mungkin bisa kita naikkan ke 6 di hari Jumat. Ntar hari Sabtu mulai ke puncaknya ke 8 atau berapa ya, sampai ketemu di titik setnya. Nah, itu bisa menjadi indikator kita bahwa murai batu yang di rumah gacor ya belum tentu di gatangan juga moncer. Karena apa? Kalau di rumahnya untuk set hariannya udah tinggi, saat kita bawa ke tempat lomba itu pasti akan ngempos, kerjanya kurang maksimal. Contoh, murai batu di rumah sudah bunyi, itu sudah mengeluarkan tenaga. Saat digendong atau ditaruh di mobil berangkat ke tempat lomba itu juga membuang tenaga karena perjalanan tadi yang tidak dekat ya. Nah, itu juga membutuhkan tenaga. Terus begitu sampai di tempat lomba, burung yang tipikalnya vector tentu dia akan bunyi dan gemprong-gemprong karena mendengar dari burung lain.
maka dia akan membalas bahwa ini daerah teritorial saya. Ya, maka dia memuntahkan materi sesekali. Nah, dia membutuhkan tenaga lagi. Lalu ketika digantangkan, dia ketemu dengan suasana yang berbeda lagi, semua memberikan ancaman atau teritorial, penguasa wilayah. Maka disitulah dia membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mendukung mentalnya tadi. Karena mental yang bagus saja kurang cukup kalau tidak diimbangi dengan tenaga, ya. Maka tenaga itu bisa didapatkan dari penaikan EF, setutan ulet Hongkong, pemberian jangkrik tambahan di lapangan, tapi tidak terlalu dekat di sesi saat dia naik. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur kita bahwa kalau untuk di rumah sudah gacor-gacor, di lapangan cenderung ngukluk dan diem, itu sudah bukan rahasia umum lagi, ya. Itu sudah biasa. Dia bilang, sering ya ada yang bertanya, burung saya di rumah udah bongkar materi, sudah mengeluarkan isian-isian, tapi ketika di lomba kenapa hanya ngukluk saja? Kalau durasi dia main dari awal sampai akhir mungkin bekerja, tapi bekerjanya bukan memberikan ancaman atau mengeluarkan isian tembakan materi-materi, malah cenderung ngukluk, hanya bunyi sekedarnya saja ngukluk, tapi dia rajin dari awal sampai akhir. Nah, ini juga tidak akan pernah mendapat nilai dari sang juri, karena untuk menilai burung murai batu tentu ada durasi tetap masuk, terus ada materi, ya, materi lagunya, ya, terus volume, terus gaya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan meskipun setiap EO juga memiliki penilaian tersendiri, yaitu kita hormati semua dari EO-EO yang berbeda. Tapi tetap kita harus benar-benar bisa merawat murai batu untuk mengenal karakternya, kapan kita harus memberikan dia tambahan stamina dan kapan kita harus menahan agar dia tidak terlalu over emosi. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa untuk sebelum kita melombakan burung murai batu ke tempat lomba, sebaiknya jangan pernah membawa settingan harian atau settingan harian saat di rumah kita bawa saja ke tempat lomba. Karena nanti dampaknya yaitu mayoritas burung tentu akan ngukluk pada umumnya, meskipun ada sedikit burung, bagian sedikit ya, eh, murai batunya itu tidak perlu disetting. Saya juga pernah seperti itu, murai batu tinggal saya eh, apa sih namanya, gendong, saya berangkat dan itu akan prestasi di latpres atau latberan biasa, itu eh, sudah biasa yang seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi yang kita tekankan, kalau teman-teman nemuin burung murai batu yang ngukluk itu sebaiknya jangan pernah membawa set harian di tempat lomba, karena takutnya murai batu yang sudah habitnya ngukluk, maka dia ke depannya malah akan ngukluk-ngukluk dan ngukluk lagi. Itu kan sangat-sangat disayangkan ya. Sebaiknya teman-teman coba benar-benar harus disiapkan. Kalau masih ragu, jangan sesekali membawa set harian ke tempat lomba. Nanti dampaknya malah buruk ke depannya. Burung murai batu kita malah menjadi tradisi ngukluk. Nah, kalau udah ngukluk itu kan nggak indah ya. Burung sih kerja-kerja, tapi dia ngukluk. Nah, ini akan menjadi repot sekali. Oke ya teman-teman ya, terima kasih ya sudah mampir. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.